Selamat datang teman-teman pada sesi keempat. Nah, di sesi keempat ya, saat ini kita akan belajar dan membahas apa itu prinsip-prinsip dalam belajar. Di minggu lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai bagaimana cara efektif dan efisien dalam belajar. Untuk saat ini kita mesti tahu dulu bagaimana sih caranya prinsip belajar yang baik. Nah, pada sesi ini kita akan mempelajari bahwa untuk mengetahui prinsip belajar itu fungsinya sangat penting agar kita mampu menyesuaikan bagaimana kondisi belajar dan tingkat kemampuan oleh warga belajar sendiri. Sehingga setelah kita mengetahui prinsip belajar, kita bisa menerapkan metode ataupun pendekatan mengajar yang sesuai dengan karakteristik warga belajar masing-masing. Nah, kita juga akan bisa mencocokkan bagaimana kondisi lingkungan belajar, karakteristik materi belajar, dan tujuan belajar yang mungkin akan teman-teman capai. Sebagai penyuluh, metode mengajar yang ditetapkan itu pastilah harus mendapatkan tanggapan positif dari warga belajar sendiri, sehingga sangat diharapkan ada timbal balik antara pengajar, pelajar, dan ada partisipasi aktif dari kedua belah pihak tersebut yang terlibat dalam proses belajar. Nah, prinsip belajar yang penting itu sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama, prinsip latihan atau praktik. Yang kedua, prinsip asosiasi atau menghubung-hubungkan. Yang ketiga, prinsip efek atau akibat. Dan yang keempat, prinsip kesiapan belajar ataupun readiness. Nah, pada prinsip-prinsip ini bisa diketahui bahwa semakin banyak prinsip belajar yang ditetapkan oleh seseorang yang sedang belajar, maka akan semakin memberikan hasil yang makin baik pula dalam proses pembelajaran. Pertama, prinsip latihan. Prinsip latihan itu adalah proses belajar yang harus dibarengi dengan aktivitas fisik dan biasanya ini dilakukan berulang-ulang atau dikenal dengan istilah repetisi. Sehingga bagaimana informasi yang diberikan itu bisa mengendap dalam pikiran pelajar kita atau disebut dengan retensi. Yang kedua, ada yang disebut dengan prinsip asosiasi atau menghubung-hubungkan. Nah, prinsip asosiasi ini adalah proses belajar dengan cara mencari keterkaitan dengan pengalaman ataupun perilaku lama pelajar kita, sehingga ini akan memudahkan pelajar menerima atau memahami hal baru atau konsep baru yang kita berikan. Nah, selanjutnya prinsip akibat. Prinsip akibat ini adalah proses belajar yang menunjukkan bahwa ada dampak yang positif setelah pelajar itu dikenai proses pembelajaran. Hal inilah yang kemudian akan mendorong seseorang untuk termotivasi belajar dengan baik, karena dia akan mengetahui tujuan ataupun manfaat yang akan dicapai setelah belajar tersebut dilakukan. Selanjutnya, prinsip kesiapan belajar dalam menentukan hasil belajar. Seorang pelajar yang siap, baik itu secara fisik maupun mental, dia ketika belajar biasanya akan mencurahkan perhatiannya sepenuhnya terhadap pelajaran yang dihadapinya. Maka secara maksimal dia akan berusaha untuk mengatasi rintangan-rintangan fisik maupun mental agar ia dapat berprestasi dengan baik, sehingga dapat berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi selama proses belajar itu terjadi. Nah, kalau bagaimana sebenarnya prinsip belajar dan asas-asas dari pembelajaran itu sendiri? Tadi seperti yang sudah saya beritahukan bahwa prinsip belajar itu sebenarnya relatif berlaku umum yang berkaitan dengan perhatian, motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, umpan balik, serta perbedaan individual dalam melaksanakan belajar. Nah, pada saat ini sangat penting kaitannya antara atensi atau perhatian dan juga motivasi dalam belajar. Nah, yang kita ketahui ya bahwa perhatian terhadap belajar akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang memang dia butuhkan dan dia perlukan untuk belajar lebih lanjut atau dalam bahasa lainnya sesuatu yang dipelajari itu memang dibutuhkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jika itu mereka rasakan, maka akan membangkitkan motivasi siswa untuk mempelajari pembelajaran itu.
Yang kedua, motivasi erat juga kaitannya dengan minat siswa yang memiliki minat yang besar terhadap suatu bidang studi tertentu. Sehingga ketika diberikan pembelajaran tersebut, mereka cenderung tertarik dan dengan demikian pasti motivasi belajar akan timbul untuk belajar. Terus motivasi ini pastinya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang kemudian mengubah tingkah laku dan motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya ada yang disebut dengan keaktifan. Salah satu ahli, John Dewey, mengungkapkan bahwa belajar itu sebenarnya menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Makanya dalam proses belajar harusnya inisiatif itu datang dari para siswa. Sebagai guru, tugas kita hanya menjadi pembimbing dan juga pengarah. Nah, dalam teori kognitif psikologi, belajar itu menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif, jiwa seseorang yang pandai mengolah informasi dan tidak hanya sekedar menyampaikan saja tanpa mengadakan transformasi. Artinya, jika siswa kita itu aktif dan konstruktif, pasti dia mampu dalam merencanakan sesuatu. Nah, dalam proses belajar mengajar, anak yang mampu mengidentifikasi, merumuskan masalah, mencari dan menemukan fakta, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan, itu dipandang sebagai anak yang berhasil dalam proses pembelajaran. Prinsip belajar selanjutnya adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman atau istilahnya berpraktek ya. Karena ketika belajar secara langsung dalam hal ini kita tidak hanya mengamati melainkan menghayati, terlibat langsung, berbuat dan bertanggung jawab terhadap hasil belajar tersebut. Sehingga dalam hal ini belajar haruslah dilakukan oleh siswa secara aktif, baik individual maupun kelompok dan bertujuan untuk memecahkan masalah atau problem solving dari soal pembelajaran. Nah, pada saat ini guru itu akan bertindak sebagai pembimbing dan juga fasilitator. Yang paling penting adalah keterlibatan siswa di dalam belajar. Tidak hanya keterlibatan fisik semata tentu saja, tetapi juga keterlibatan secara emosional, kognitif dalam pencapaian perolehan pengetahuan, dalam penghayatan dan internalisasi nilai, dalam pembentukan sikap dan nilai, dan juga pada saat mengadakan latihan dalam pembentukan keterampilan. Terus ada yang disebut dengan pengulangan. Prinsip belajar pengulangan ini menurut Thorndike itu disebut dengan law of exercise. Artinya, belajar itu ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan juga respon. Dan pengulangan terhadap pengamatan-pengamatan dari stimulus dan respon itu akan memperbesar peluang timbulnya respon yang benar. Nah, kalau dari teori psikologi conditioning, respon itu akan timbul bukan karena stimulus saja, tetapi oleh stimulus yang dikondisikan. Misalnya, siswa berbaris masuk ke kelas, lalu mobil berhenti pada saat lampu merah. Kondisi ini dikondisikan sehingga secara otomatis ketika stimulus itu ada, orang tersebut akan melakukannya sesuai dengan conditioning yang sudah diberikan. Dalam prinsip belajar itu juga ada yang disebut dengan tantangan. Nah, tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar itu akan membuat siswa bersemangat untuk mengatasinya. Misalnya, ada bahan belajar yang baru dan itu mengandung banyak masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Tentu aja ini akan membuat siswa semakin bersemangat untuk mempelajari dan menyelesaikan tantangan tersebut. Bisa juga para guru untuk memberikan metode eksperimen dan discovery, yaitu memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan juga sungguh-sungguh. Nah, penting di dalam tantangan ini penguatan positif maupun negatif, sehingga siswa akan timbul motif dalam memperoleh ganjaran dan terhindar dari hukuman-hukuman yang tidak menyenangkan. Nah, dalam proses belajar juga ada proses umpan balik dan juga penguatan. Hal ini berkaitan dengan teori belajar operant conditioning yang dijelaskan oleh Skinner. Pada teori conditioning, yang dikondisikan itu adalah stimulusnya. Maka pada operant conditioning, yang diperkuat adalah responnya. Kunci dari teori belajar ini adalah law effect dari Thorndike, bahwasanya siswa akan belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nah, nilai yang baik itulah yang mendorong seorang siswa untuk belajar yang lebih giat lagi. Dalam operant conditioning, itulah yang disebut dengan penguatan positif.
Sebaliknya, anak yang mendapatkan nilai yang jelek pada waktu ulangan, dia akan merasa takut dan takut belajar dan takut tidak naik kelas. Sehingga ini akan membuat dirinya untuk belajar lebih giat lagi atau disebut juga dengan penguatan negatif atau escape conditioning. Jadi pada posisi ini untuk memperkuat respon pastilah ada sesuatu yang diberikan oleh guru. Nah, sajian berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan, dan hal lain merupakan cara belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya balikan dan juga penguatan. Dalam prinsip belajar ada juga yang disebut dengan perbedaan individu. Kita bisa tahu ya bahwa manusia itu adalah individual yang unik. Artinya tidak ada manusia yang benar-benar sama persis. Tiap manusia pastinya memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, walaupun mereka itu kembar. Nah, perbedaan itu termasuk juga di dalamnya perbedaan cara belajar. Dan perbedaan cara belajar ini akan berpengaruh pada cara dan juga hasil belajar siswa. Kalau saat ini di sistem pendidikan kita itu disebut dengan sistem pendidikan klasikal yang contohnya dilakukan di sekolah ya. Umumnya kurang memperhatikan masalah perbedaan individual ini karena pelaksanaan pembelajaran di kelas itu rata-rata melihat individu dengan standar kemampuan rata-rata yang menganggap semua individu sebenarnya sama, demikian pula dasar pengetahuannya. Dalam asas pembelajaran sendiri, itu harus sangat diperhatikan pemenuhan hak-hak siswa atau hak anak. Di antaranya hak untuk tidak didiskriminasi, terus kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, hak atas perlindungan, penghargaan terhadap pendapat anak. Karena belajar ini bukanlah konsekuensi otomatis dari penuangan informasi ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri, sehingga ketika hal ini terjadi, bisa membuahkan hasil yang mengakibatkan berhasilnya proses belajar tersebut. Nah, pada saat ini teman-teman tahu ya bahwa otak kita tidak sekedar menerima informasi, tetapi juga mengolahnya melalui pembahasan informasi itu dengan orang lain dan juga ketika mengajukan pertanyaan tentang hal yang dibahas. Nah, proses belajar mengakomodasi semua tipe-tipe belajar siswa. Kita tahu ya, tipe belajar itu ada yang disebut dengan auditori, visual, maupun kinestetik. Pada saat ini, guru yang baik harus benar-benar tahu bagaimana perbedaan belajar antara siswa-siswanya. Nah, oleh karena itu, ketika belajar itu harus perlu untuk mengetahui tujuan belajar, isi materi, sumber belajar, target belajar, terus pihak-pihak yang terlibat dalam proses belajar, strategi belajar, hasil pembelajaran, atau pengukuran hasil belajar, kematangan, serta lingkungan yang baik agar proses belajar bisa tercipta secara efektif dan juga efisien. Sekian saja materi saya pada sesi 4. Mohon dibaca kembali materi yang sudah disajikan agar teman-teman lebih memahami materi pada sesi ini.